Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ideo Nyoman Agung Indrayana dengan NIP akhir 127 dari kelas B. Jadi di video ini saya akan mengkaji mengenai penyakit ringworm. Baik, untuk latar belakang saya memilih penyakit ini itu karena ringworm adalah infeksi jamur dermatofita pada jaringan yang mengandung keratin seperti kulit, rambut, dan kuku yang menimbulkan lesi bulat menyerupai cincin dengan tepi aktif yang merah dan bersisik. Kenapa ada istilah ringworm ini? Istilah ringworm ini muncul karena adanya lesi yang tampak seperti cacing yang lingkar. Meskipun ya memang penyebabnya itu bukan cacing, tapi jamur. Penyakit ini itu disebabkan oleh jamur dermatofita dari genus Trichopiton, Microsporum, dan Epidermophyton yang bersifat keratofilik. Pada hewan, spesies penting yang bisa itu menyebabkan ringworm ini adalah Trichopiton verrucosum, Trichopiton mentagrophytes, dan Microsporum canis yang juga bisa menular ke manusia. Jadi, saya memilih penyakit ini itu karena ringworm itu lumayan sering ditemukan dan dapat bersifat zoonosis kepada manusia. Next slide. Baik, untuk epidemiologinya. Epidemiologi itu ringworm ditemukan di seluruh dunia dengan angka kasus yang lebih tinggi di daerah tropis yang panas dan lembab karena kondisi lingkungan sangat mendukung pertumbuhan jamur dermatofita ini. Di peternakan dan shelter hewan, prevalensi itu dapat meningkat ketika kepadatan hewan itu tinggi dan higienis atau lingkungannya itu kurang dijaga baik. Semisalnya hewan yang terinfeksi itu entah karena simptomatik maupun keret tanpa gejala jelas, dapat menjadi reservoir utama dermatofita, khususnya itu Microsporum canis pada kucing dan anjing, serta Trichopiton verrucosum pada ruminansia. Spora jamur ini dapat bertahan lama di lingkungan, dapat menempel pada bulu, serat kain, peralatan kandang, hingga tanah. Sehingga sumber infeksinya itu tidak langsung yang persisten. Jadi bisa itu disebabkan secara langsung maupun tidak langsung. Jadi secara tidak langsung itu misal ketika menyentuh yang sudah terkontaminasi itu dapat menyebabkan namanya ini ringworm. Untuk secara mikroskopisnya bisa dilihat di sini bentukannya itu. Nah, patogenesisnya. Jamur dermatofita atau Trichopiton microsporum epidermoide itu menempel pada stratum corneum dalam waktu 1 jam melalui adhesin di dinding sel jamur. Enzim seperti keratinase, protease, elastase, dan serin subtilisin mengregradasi keratin yang membuat penetrasi ke dalam lapisan epidermis mati itu tanpa mencapai epidermis. Kecuali pada host yang imunokompromis atau yang imunnya itu rendah. Lalu jamur menyebar secara sentrifugal yang membentuk ringworm dengan pusat lesi yang sembuh terlebih dahulu, sementara tepi aktif itu terus berkembang dia. Seperti yang bisa dilihat di sini, di tengahnya itu kurang merah, tapi di tepi-tepinya itu dia banyak yang apa aja lebih berkembang lah gini ya. Dan hifa dan konidia jamur ini tumbuh optimal pada suhu 25 sampai 32 Celcius, yang mana itu adalah suhu ruangan di kelembapan yang tinggi dan pH kulit normal. Lalu gimana dia dapat nutrisinya itu dia memanfaatkan nutrisi keratin sebagai sumber utama karbon dan nitrogen untuk perkembangan ringworm ini. Gejala klinisnya, yaitu gejala klinisnya itu yang khas itu berupa area alopecia berbentuk bulat atau oval seperti di gambar di slide sebelumnya, warna putih abu, abu coklatan dengan batas jelas dan tampak seperti cincin. Permukaan lesia itu biasa bersisik dan berkerak atau berkerusta, dapat disertai hiperkeratosis dan kulit menebal. Kadang tampak eritema yang ringan. Misalnya pada hewan sendiri itu nggak bakal sampai bikin hewannya mati, cuman itu bakal ngebuat hewannya itu apa namanya lebih ke inilah lesu atau lemas. Cuman nggak sampai ngebuat nafsu makannya itu benar-benar turun, kecuali adanya infeksi bakteri sekunder, yang mana bakteri itu bakteri berbahaya seperti apa gitu, dia menginfeksi kulit yang sudah inilah dan rentan itu. Jadi itu sebenarnya tidak terlalu berbahaya tapi bisa berbahaya tergantung kondisinya. Oke. Diagnosisnya.
Diagnosisnya itu bisa dengan pemeriksaan lampu Wood, pemeriksaan mikroskopis, kultur jamur, dan sitologi. Beberapa spesies dermatofita seperti Microsporum canis itu dapat berfluorensi hijau dan kekuningan bila disorot lampu Wood dengan ultraviolet 365 nanometer. Namun tidak semua jamur itu berpendam sehingga hasil negatif tidak menyingkirkan ringworm dan tetap perlu konfirmasi lainnya. Pemeriksaan mikroskopis ini termasuk ke sitologi, yang mana itu melalui kerokan kulit, bulu, atau keropen diperiksa dengan KOH 10 hingga 20% untuk melihat adanya HIPA dan Arthrochonidia dermatofita. Pada hewan, pada pemeriksaan hewan, preparat ini bisa berguna untuk uji cepat. Seperti saya bilang tadi, dengan mikroskopis ini bisa dengan dilakukan secara sitologi, yang mana memakai seperti tempelan yang bening dan dikerokkan ke kulit yang terinfeksi. Lalu kultur jamur. Setelah sampel dari pemeriksaan mikroskopis itu, sampel bulu dan kerokan kulit itu dapat diinokulasikan pada media Sabouraud, dextrose agar, atau dermatophyte test medium atau DTM yang diinkubasi selama beberapa hari hingga minggu. Lalu baru bisa kulturnya itu untuk identifikasi spesiesnya. Pengobatannya. Pengobatan itu ada dua, yaitu terapi topikal dan terapi sistemik atau oral dan injeksi. Untuk terapi topikal sendiri, untuk lesi lokal bisa menggunakan salem atau krem anti jamur seperti ketoconazole, miconazole, clotrimazole, dan perbinafin yang dioleskan rutin selama maaf, rutin 1 hingga 2 kali sehari selama beberapa minggu. Pada sapi, pada ruminansia itu sering digunakan antiseptik atau anti jamur seperti povidone iodine atau salib ketoconazole setelah lesi dibersihkan dan disikat untuk mengangkat krusta dan sisiknya. Untuk sistemik, pada kasus yang luas multiple atau melibatkan banyak hewan, ditambahkan anti jamur oral, jadi itu melalui mulut seperti glycopulpin atau triitraconazole sesuai dosis spesies dan berat badan. Biasa itu selama beberapa minggu. Kalau pada sapi, hewan ternak itu diberikan ivermectin secara injeksi subkutan yang dikombinasikan dengan terapi topikal. Seperti yang ini, menggunakan antiseptik jamurnya itu. Untuk dan ditunggu dan dilakukan secara rutin. Ya, pencegahannya itu. Pencegahan dari ringworm ini simple sebenarnya. Yang pertama ada kebersihan lingkungan atau kandang dan sanitasi secara rutin. Dan untuk yang kedua, semisalnya ada hewan atau orang yang kena ringworm, bisa untuk diisolasi dan karantina untuk dicek dulu kondisinya. Baik, kesimpulannya, ringworm itu adalah infeksi jamur dermatofita yang sangat menular pada hewan dan manusia, yang dapat menyebabkan lesi kulit berbentuk cincin dengan alopecia, sisik, dan pruritus ringan. Penyakit zoonotik ini bersifat kosmopolit, terutama di iklim tropis, dengan patogenesis berbasis invasi kreatin dan respon imun lokal. Diagnosisnya itu bisa melalui pemeriksaan klinis, mikroskopis KOH, kultur jamur, dan lampu Wood. Didukung juga dengan sitologi untuk infeksi sekunder. Pengobatan efektifnya itu bisa menggunakan anti jamur secara topikal atau sistemik sih, dan sanitasi lingkungan. Sementara pencegahannya itu bergantung pada higienis dari kandang, lingkungan, dan karantina dan manajemen populasi. Baik, sekian untuk video dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi, 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 Om.